Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali, boleh bersama-sama bergabung Tuhan untuk beribadah lewat online Tuhan. Kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Pak Nando yang akan membawa kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan jawaban doa bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, baik, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali lagi beribadah hari ini. Boleh kita sama-sama belajar firman Tuhan. Istri yang sudah memberikan saya percaya untuk bisa melayani pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar firman Allah pagi hari ini. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ini merupakan perkataan Yesus sendiri ya. Ketika Yesus memberikan kekuatan kepada para pengikutnya, ya, ketika mereka harus berhadapan, harus berbenturan dengan situasi yang sulit, ya, atau karena penderitaan yang mereka alami, karena iman mereka kepada Yesus. Kebenaran perkataan Yesus ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sebagai sebuah pengharapan saja, melainkan perkataan Yesus ini sudah terbukti kebenarannya, ya. Sudah terbukti kebenarannya, sudah terbukti kepastiannya melalui pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang kita tahu bersama yang dialami oleh para pengikut Yesus, khususnya pada jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, saudara ya. Sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca di situ, bagaimana Yesus ya memberitahu kepada para murid-muridnya ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus, ya, memberitahu kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang percaya pada saat itu, bahwa Yesus sudah memberitahu terlebih dahulu kepada para muridnya sebelum mereka berhadapan dengan kesulitan apa saja yang akan mereka hadapi sebagai pengikut-pengikutnya, ya. Di dalam Matius 24 ayat 9, ya, di situ dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Markus 13 ayat 13 juga di sana dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena anak manusia, ya, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bahkan kamu akan dikucilkan, akan datang saatnya setiap orang akan membunuh kamu dan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Ya, ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan tentang bagaimana Yesus terlebih dahulu sudah memberitahu kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk bagaimana ternyata kalau menjadi pengikut Yesus itu ada banyak hal yang harus dihadapi. Ya, terutama persoalan, penderitaan, dikucilkan, difitnah, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain. Lalu kita mau belajar pagi hari ini, apa sih maksud Yesus ketika dia memberitahukan hal ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita meneliti lebih dalam tentang firman Allah yang kita baca, sebenarnya Yesus sangat serius mempersiapkan murid-muridnya, saudara. Dia mau mempersiapkan murid-muridnya dengan baik, ya, bahkan dengan sangat baik, supaya mereka itu siap di dalam menghadapi segala kesulitan. Supaya iman mereka tidak bergeming. Iman mereka tetap kuat di dalam Dia.
ketika mereka harus mengalami penderitaan dan persoalan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup oleh karena nama Yesus. Itulah sebabnya Yesus harus mempersiapkan terlebih dahulu para murid-muridnya. Ya. Dia memberitahukan bahwa ini hal-hal yang harus kalian hadapi. Dibenci, ditolak, dicela, dikucilkan, disiksa, bahkan dibunuh. Saudara ya. Namun, saudara, ketika Yesus memberitahukan hal-hal ini kepada para muridnya, Yesus juga memberikan jaminan kepada mereka pada saat itu. Ya, dia memberikan jaminan di dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi dikatakan ya, dalam dunia kita boleh menghadapi penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah jaminan Tuhan bagi setiap murid Kristus, pengikut Yesus yang harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya. Ini dialami oleh para murid-murid. Dialami oleh para pengikut-pengikut Yesus yang pada saat itu percaya kepada Yesus. Mereka ditolak, mereka dihina, mereka difitnah. Namun Yesus memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena Yesus itu adalah jaminan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Yesus tahu bahwa para murid-murid ini perlu dikuatkan ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Ini tidak mudah. Mengikuti Yesus tidak mudah. Mengikuti Yesus bukan hal yang kelihatannya simpel, sederhana. Tetapi ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun Yesus memberikan jaminan di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya mereka tidak kecewa kemudian menolak Yesus. Karena ketika mereka berhadapan dengan kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan mereka tidak mudah. Itulah sebabnya Yesus harus mempersiapkan hati mereka, harus mempersiapkan hidup mereka, harus mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kenyataan-kenyataan ini, supaya mereka ketika berhadapan dengan persoalan mereka tidak kecewa dan akhirnya kemudian meninggalkan Yesus. Ya, karena Yesus tahu bahwa penganiayaan yang akan dialami oleh para murid-murid itu bisa saja membuat mereka patah semangat. Itu bisa saja membuat mereka murtad. Ya. Itulah sebabnya Yesus mempunyai satu harapan kepada para murid-muridnya untuk jangan sampai mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Supaya pengikut-pengikutnya ini ketika menghadapi persoalan, mereka tetap punya damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tidak mau ada di dalam, tidak mau masuk di dalam penderitaan, ya, tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan oleh karena nama Yesus, imannya akan mudah goyah. Ya. Mereka akan menyangkal dan menolak Yesus. Karena apa? Mereka tidak mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 30. Ya. Inilah yang kita mau pelajari pagi hari ini, saudara ya. Bahwa di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penderitaan, Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah apa yang kita alami, situasi-situasi yang sulit, ya, situasi-situasi yang membuat kita menjadi lemah, membuat kekuatan kita mulai hilang, membuat sukacita kita mulai hilang. Tetapi Yesus memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kita. Bisakah kita mengalami damai sejahtera ketika kita dalam persoalan? Kebanyakan manusia itu kalau dalam persoalan, yang pertama hilang dalam hidupnya itu adalah damai sejahtera. Ya, kalau dia tidak berharap dan bergantung kepada Yesus. Tetapi justru pagi hari ini Yesus memberikan damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara ya. Kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Murid-murid mengalami sukacita walaupun mereka menderita begitu berat, saudara ya.
Di dalam pelayanan mereka menghadapi tekanan-tekanan yang begitu sulit. Dialami oleh para rasul-rasul, ya, dialami oleh para murid-murid Yesus, dialami oleh para pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Mereka berhadapan dengan hal-hal yang tidak mudah, saudara, ya, di dalam kehidupan mereka. Namun, karena mereka mempunyai pengharapan di dalam Yesus, karena Yesus sendiri yang menjanjikan kekuatan itu, Yesus sendiri yang menjanjikan damai sejahtera itu di dalam hidup mereka. Sehingga walaupun mereka menderita, walaupun mereka kesulitan, mereka tidak kehilangan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Mereka bahkan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Meskipun kematian sudah ada di depan mata mereka. Ya, mereka harus menghadapi hukuman-hukuman yang berat, saudara, ya, rasul-rasul pada saat itu, saudara. Tetapi luar biasanya, saudara, mereka tidak kehilangan sukacita. Mereka tidak kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Yesus telah memberikan pengharapan di dalam hidup mereka. Yesus telah memberikan janji keselamatan di dalam hidup mereka. Yesus, sekali lagi kita garis bawahi, ya, Yesus tidak menjanjikan harta. Yesus tidak menjanjikan uang. Kalau kamu mau menderita bagi aku, ada uang banyak yang aku akan sediakan bagi kamu. Ada rumah mewah yang akan aku sediakan bagi kamu. Akan ada aset-aset yang akan aku sediakan bagi kamu. Kalau kita baca firman Tuhan dengan benar, Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang duniawi. Kalau kita ini bertahan di dalam penderitaan, Yesus menjanjikan itu damai sejahtera. Yesus menjanjikan kekuatan. Yesus menjanjikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita pelajari dengan benar-benar kita harus pelajari firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Bahwa kalau kita mengikuti Yesus, bukan janji-janji duniawi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bukan janji-janji harta dunia. Bukan janji-janji secara materi yang Tuhan janjikan. Ternyata yang Tuhan janjikan itu sukacita, damai sejahtera di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan dari kita salah menanggapi, ya, salah mempelajari firman Tuhan. Karena mungkin sebagian orang beranggapan bahwa sudah ikut Tuhan, saya sudah menderita, apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya? Harta apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya? Kehormatan apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya? Saya ini kan sudah menderita bagi Tuhan. Saya ini kan sudah melayani. Sekian tahun saya melayani. Semua saya sudah berikan kepada Tuhan. Kenapa hidup saya begini terus? Dan akhirnya banyak orang menjadi kecewa. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu menjanjikan sesuatu yang berupa kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi kalau kita baca firman Tuhan pada saat pagi hari ini, meskipun rasul-rasul, meskipun murid-murid berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa, mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang dijanjikan itu jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, yaitu keselamatan jiwa mereka. Sehingga mereka tidak lagi memusingkan hal-hal duniawi lagi ketika mereka mengikut Kristus. Mereka tidak lagi memusingkan tentang apa yang akan mereka makan, minum, pakai ketika mereka sudah mengikut Kristus. Mereka sudah membaktikan hidup mereka ini loh. Seluruh hidup saya berikan kepada Tuhan. Soal-soal penghidupan, soal-soal tentang materi, mereka sudah tidak memikirkan itu lagi. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa memenangkan banyak jiwa. Ya, yang mereka pikirkan bagaimana mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal-hal yang lain itu hanya hal-hal tambahan saja. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana jiwa mereka ini bisa selamat, saudara, ya. Dan mereka juga bisa memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, ini yang mereka pikirkan, saudara. Bukan hal-hal yang duniawi, saudara. Jadi kita harus merombak pikiran kita. Ya, kita harus merubah cara berpikir kita ketika kita ikut Yesus. Karena ternyata janji-janji bukan janji-janji duniawi yang Yesus janjikan. Karena Yesus menjanjikan tadi, saudara, ya, engkau akan alami sukacita, engkau akan alami damai sejahtera, meskipun engkau ada di dalam persoalan-persoalan yang sulit,
yang terjadi di dalam hidup. Sakit belum disembuhkan, ada sukacita di dalam hatimu karena ada pengharapan yang Tuhan janjikan. Ya, doamu belum dijawab, ada damai sejahtera di dalam hidup. Engkau nggak muring-muring, ya marah-marah, saudara ya, karena ada damai sejahtera. Begitu murid-murid Tuhan, mereka disiksa, ada damai sejahtera. Mereka mau dibunuh, ada sukacita di dalam hati mereka. Mereka tidak kehilangan itu. Ya, itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Engkau nggak punya uang hari ini, bahkan mungkin engkau sudah mau mati hari ini, ya, karena belum mendapatkan jawaban-jawaban, tetap engkau sukacita di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14, nanti kita baca di rumah di kantor atau di rumah ya saudara ya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kita dapatkan dalam penderitaan bersama dengan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi bukan lagi alasan bagi manusia untuk apa? Bersungut-sungut ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Bukan lagi alasan bagi manusia untuk meninggalkan Yesus ketika mereka kemudian difitnah, kemudian mereka dicaci maki, kemudian mereka ditolak, saudara. Karena Yesus sudah memberitahu terlebih dahulu bahwa memang menjadi pengikut Kristus memang harus menghadapi semua itu. Tetapi jangan sampai sukacita dan damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa para murid Yesus, para pengikut Yesus sepanjang sejarah kekristenan, mereka itu begitu kuat, mereka itu begitu berani menghadapi penganiayaan? Karena apa? Firman Tuhan katakan, karena kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Mereka percaya tentang perkataan Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perlu diingat. Perlu diingat, terutama bagi kita orang-orang yang mengikut Kristus. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama, saudara ya, meskipun mujizat belum terjadi dalam hidup kita, ya, itu tidak membuat iman kita menjadi lemah. Meskipun banyak hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, tetapi sukacita dan damai sejahtera itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita, saudara ya. Damai sejahtera itu hanya kita dapat dalam Yesus, ya. Walaupun kita masuk di toko yang nama tokonya damai sejahtera, belum tentu kita damai sejahtera ya saudara ya. Tetapi damai sejahtera itu hanya didapat di dalam Yesus, saudara. Meskipun mungkin kita memberi nama kita nama damai sejahtera, belum tentu kita mengalami damai sejahtera, saudara ya. Kita menamai anak-anak kita, saudara ya, dengan nama-nama yang kemudian apa ya saudara ya, sesuai dengan harapan-harapan kita, belum tentu saudara ya. Ya, itu akan sesuai dengan namanya saudara ya. Ya. Saudara, walaupun saudara mungkin namakan saudara punya anak, saudara ya, banyak hal-hal yang kita hadapi ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Tapi itu tidak mengurangi ya, keimanan kita kepada Tuhan. Nah, kalau saudara percaya firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah katakan terlebih dahulu, ya, bahwa kita akan menderita, kita memang akan mengalami kesulitan, ya, kita akan menjalani hidup dengan damai sejahtera. Ya, kita nggak kaget, saudara ya, karena kita tahu Yesus sudah berkata kok seperti itu menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Ya, kecuali saudara mau mendengar tentang kelimpahan-kelimpahan, saudara ya, yang diberitakan oleh beberapa orang, saudara ya. Oh, aku akan datang memberikan kelimpahan, ya.
Lalu ditafsirkan kelimpahan itu materi, kelimpahan itu apa? Uang yang banyak, saudara ya. Keliru, saudara ya. Kelimpahan itu berbicara tentang damai sejahtera. Kelimpahan yang Tuhan Yesus katakan, itu berbicara tentang apa? Bukan kelimpahan materi. Kelimpahan tentang sukacita di dalam hidup kita. Ya buat apa juga kita kelimpahan harta duniawi, saudara. Tapi kalau hadapi persoalan, kita hilang sukacita, saudara. Nggak ada gunanya. Justru Yesus mau, saudara. Di dalam kehidupan kita, kita tidak kehilangan semua itu. Makanya, saudara, kita harus benar-benar belajar memahami firman Tuhan. Jangan sampai kita mengenal pengajaran-pengajaran yang dimana, oh Yesus, kalau ikut Yesus, pasti sukses. Kalau ikut Yesus, pasti tidak akan ada masalah. Keliru, saudara. Sangat keliru. Karena apa? Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah baca. Saudara ya, dalam dunia kamu menghadapi penderitaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku akan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hidupmu. Ya, itu yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Banyak orang menjadi kecewa kepada Yesus karena dengar firman Tuhan. Ikut Yesus maka berlimpah-limpah, ya. Nanti berlipat kali ganda, saudara ya. Kalau engkau memberi persembahan, nanti akan berlipat-lipat kali ganda, saudara. Engkau akan diselamatkan, saudara. Ya kalau Yesus melihat persembahan, cuma orang kaya aja yang masuk surga, saudara ya. Karena apa? Dia cuma orang kaya yang bisa memberi persembahan yang banyak, saudara. Ya kita yang orang-orang yang ada orang-orang yang nggak mampu nggak masuk surga dong, saudara ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di persembahan Tuhan tidak yang kehendaki bukanlah persembahan, tetapi apa belas kasihan, saudara ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup kita ini loh, saudara, yang kita berikan kepada Tuhan seperti murid-murid Kristus. Mereka tidak memusingkan lagi hal-hal yang lain. Hidup mereka berikan kepada Tuhan. Mereka mau dirajam, ya, mereka mau dibunuh, mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Makanya ini yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Yesus. Oh, karena ternyata ikut Tuhan itu nggak mudah. Ya, ikut Yesus itu tidak mudah, saudara ya. Saya kalau melayani orang-orang yang kemudian saya baptis dari agama seberang, saudara ya, yang saya layani, saya harus memberitahu kenyataan-kenyataan ikut Yesus itu nggak mudah. Saya kasih firman Tuhan, kamu harus pikul salib, kamu ditolak, bisa saja kamu dikucilkan oleh keluargamu, kamu kemudian akan menghadapi persoalan-persoalan, tapi Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera. Saya tidak mau dong menjadi seperti apa ya, saudara ya, seperti orang yang mempromosikan sesuatu, kemudian yang indah-indah, ya, yang indah-indah. Oh, kamu kalau ikut Yesus, kamu akan bertambah. Ingat, kamu akan sukses. Kamu akan, kalau mereka menghadapi pergumulan, akhirnya mereka akan menghujat Yesus, ya, bahkan menghujat saya. Kata Pak Pendeta, ikut Yesus, ya, hidupnya akan baik-baik saja. Ikut Yesus tidak akan menderita. Ini sekarang saya menderita. Ya. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita berdoa mungkin saja jawaban doanya itu tidak, ya. Karena itu memang terbaik bagi kita. Ya kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kok nggak mau menjawab doa saya. Kadang kita minta mujizat. Ada suatu ketika ada seorang ibu, ketika anaknya umur 5 tahun, anaknya ini sakit. Ya, dia minta mujizat dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Tuhan harus sembuhkan anak saya. Saudara, memang anak ini sembuh, saudara ya. Tapi kemudian ketika anak ini tumbuh besar, saudara, anak ini kena pergaulan bebas, dia narkoba, kemudian dia OD. Saudara tahu OD, dia overdosis, saudara, dan dia meninggal. Apa doa ibu ini berdoa seperti apa? Tuhan, kalau saya tahu anak ini akan seperti ini, ya, saya tidak berdoa lagi kepadamu untuk memaksa engkau membuat mujizat kepada anakku ketika dia berusia 5 tahun. Penyesalan terjadi di dalam hidupnya. Ya, kadang kita ini memaksakan suatu mujizat. Ya, memang itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, tapi belum tentu apa yang Tuhan mau, saudara ya.
Tugas kita adalah berserah kepada Tuhan. Itu tidak memaksakan kehidupan kita. Ya bisa jadi kita minta mujizat, kita menjadi kaya, lalu akhirnya kita menjadi sombong. Kita meninggalkan Tuhan. Ya. Bisa jadi kita minta mujizat supaya kita berlimpah-limpah. Ya. Kita memaksakan sesuatu kepada Tuhan, kita berdoa. Ya. Yang sebenarnya bukan untuk apa ya saudara ya. Untuk kebaikan kita, Tuhan tahu saudara. Segala sesuatu. Seperti ibu ini. Dia menyesali. Kalau saya tahu anak saya akan meninggal dengan cara seperti ini, dia overdosis. Ya, saya beberapa tahun ketika dia masih kecil, saya tidak memaksakan untuk bisa ketika dia sakit. Ya, karena apa? Dia lebih menderita lagi ketika anaknya sudah dewasa meninggal dengan cara seperti itu. Saudara, inilah saudara. Kadang kita berpikir bahwa mengikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan aku sudah memberikan segalanya dalam hidupku, ya dalam hidupku. Apa balasan di dalam hidup? Mengikuti Yesus, ya. Aku berpikir ya semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan berjalan dengan baik-baik. Tetapi ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, akhirnya apa? Ya menyesal. Mengikuti Yesus, saya ini apa kembali ke kehidupan yang lama. Menyesal mengikuti Yesus, ya akhirnya menolak Yesus. Karena berharap sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Hati-hati loh berharap sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Dan jangan juga memberitakan sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan, kemudian disampaikan di mimbar-mimbar, di khotbah-khotbah. Hati-hati. Jangan sampai kita sebagai pemberita firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh memberitakan sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya, jangan memberitakan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang kita tahu. Ya, harus kita memberitakan supaya mereka senang, supaya mereka tertarik. Ya, jangan menjanjikan apa yang tidak ada di firman Tuhan. Karena Yesus juga menjanjikan sesuatu yang memang benar-benar janji sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan di awal, Yesus tidak pernah menjanjikan suatu kesenangan kepada para murid-murid. Tapi kok kalau kita lihat, mereka berjuang sungguh-sungguh. Nggak ada loh jaminan kaya. Malah mati. Malah dianiaya. Malah dirajam dengan batu. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan kekayaan, nggak ada jaminan harta. Tapi kok mereka mau mati-matian bagi Kristus? Karena mereka tahu hal yang jauh lebih penting itu adalah keselamatan hidup. Dunia akan mereka tinggalkan. Kadang manusia malah mencari Yesus, mengikuti Yesus, cari jaminan-jaminan duniawi. Cari posisi-posisi yang nyaman. Ya. Jaminan-jaminan tentang keuangan. Jaminan-jaminan yang diberitakan tentang terobosan keuangan. Ya, saudara ya. Kenapa hamba-hamba Tuhan sudah menjadi ahli keuangan, saudara? Ya. Jaminan-jaminan tentang bebas dari hutang, saudara. Kenapa, saudara? Hal-hal seperti itu diberitakan, saudara. Ya, apakah itu ada di firman Tuhan, saudara? Ya, aku akan memberikan kepadamu kebebasan dari hutang-hutangmu ketika engkau mengikut aku. Adakah di firman Tuhan berkata seperti itu? Ya. Aku akan memberikan terobosan-terobosan keuangan kepadamu kalau engkau percaya kepadaku. Apakah ada di firman Tuhan? Sangat keliru, saudara, ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan memakai hikmat kita sendiri, memakai kekuatan sendiri. Akhirnya apa? Karena apa, saudara, saya katakan di mimbar itu, ya penuh kuasa mimbar itu, saudara ya. Coba saudara jadi WL, saudara suruh berdiri, saudara suruh duduk, mereka akan nurut sama saudara. Jadi hati-hati ketika kita ada di mimbar, saudara, khususnya kita pemberita firman. Ya, firman kebenaran yang kita katakan. Dengan sungguh-sungguh kasih tahu kalau ikut Yesus, Bu, resikonya seperti ini. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera.
Pak, kalau ikut Yesus memang nggak mudah. Ya, Bu, kalau ikut Yesus memang kadang kita harus menderita. Tapi Yesus kasih sukacita, damai sejahtera di dalam hati ibu. Jangan kita katakan kalau ikut Yesus, wah, usahamu akan tambah banyak. Dari 1 akan jadi 10, 20, 100. Ya, kalau ikut Yesus, pasti sukses, suge, suge. Orang Jawa bilang suge, waras, selamat. Nah, makanya ada orang kasih nama anaknya suge, waras, selamat. Sudah suge, waras, selamat. Waras itu sehat, selamat itu selamat. Kasih tahu kebenarannya. Ya, mengikuti Yesus, kasih tahu dengan sungguh-sungguh. Jangan berusaha untuk menyenangkan telinga orang, sorga telinga, saudara. Harus kasih tahu dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, karena Yesus pun memberitahu itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada para murid-muridnya. Resikonya apa? Bisa jadi murid-muridnya meninggalkan dia, pengikut-pengikutnya meninggalkan dia. Bisa jadi, saudara, mereka kecewa. Oh, ternyata ikut Yesus, ternyata nggak mujizat, ternyata menderita. Yesus nggak menjanjikan itu mujizat-mujizat. Ya, ternyata ikut Yesus banyak. Saya yakin pada waktu ketika Yesus menyatakan tentang bahwa ikut aku kamu akan ditolak, kamu akan menderita, kamu akan dikucilkan, kamu akan difitnah. Ada sebagian orang yang kecewa. Ya, karena ternyata janji-janji Yesus bukan janji-janji duniawi. Ya, mereka kemudian kecewa, mereka kemudian meninggalkan Yesus. Ya. Karena apa? Yang di pikiran mereka ya memang hal-hal seperti itulah ketika mengikut Yesus. Ada terobosan ini, ya, ada kelimpahan ini. Banyak yang akan mengikut, banyak yang akan meninggalkan Yesus. Ya, hari-hari ini juga banyak orang meninggalkan Yesus kok. Karena apa? Karena keliru hamba Tuhan yang memberitahu tentang hal-hal mengikut Yesus. Ya, menghadapi, tidak lagi memberitakan tentang menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan. Makanya mereka nggak siap, rohaninya nggak siap. Karena apa? Karena yang diberitahu itu yang manis-manis, yang seneng-seneng. Tapi kalau kita lihat Yesus tidak memberitahu yang manis-manis, ya, tidak memberitahu yang senang-senang, malah penderitaan kepada para muridnya diberitahu terlebih dahulu, saudara. Karena mereka sedang dibentuk oleh Yesus, dipersiapkan oleh Yesus supaya mereka siap untuk menghadapi ini. Kita juga dipersiapkan oleh Kristus. Ya, iman kita jangan menjadi iman yang, kalau anak muda bilang, iman yang cemen, iman yang lemah, saudara. Ketika kita menghadapi persoalan, makanya Yesus mau mempersiapkan kita. Tapi kalau kita berpikiran bahwa ikut Yesus itu semuanya akan baik, semuanya akan kelimpahan, semuanya akan bertambah-tambah, ketika hadapi sedikit fitnah, kita buyar. Ketika hadapi sedikit ditolak, kita apa? Kita akan apa? Kita akan keluar dari persekutuan. Kita akan keluar dari gereja. Ketika kita mulai digosipkan, kita dibicarakan orang lain, kita lemah iman kita. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan di dalam hidup kita. Karena kita cuma tahu bahwa ikut Yesus itu senang-senang. Tapi kalau kita tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, sukacita, damai sejahtera, bertahan. Saudara nggak mudah tersinggung kalau hadapi persoalan di dalam gereja. Apalagi kalau banyak hal-hal yang terjadi, saudara. Ya, banyak hal yang terjadi, saudara. Orang tersinggung. Kenapa nggak kuat? Nggak kuat. Dibicara nggak kuat, tersinggung. Ya, difitnah, tersinggung. Hanya nggak kuat imannya, nggak bertumbuh. Tapi kalau kita mengenal Kristus yang menjanjikan keselamatan, yang menjanjikan damai sejahtera, menjanjikan sukacita di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, sukacita kita melimpah. Apapun yang terjadi, kita tidak kehilangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa sukacita di tengah-tengah kita difitnah, kita bisa tetap ada damai sejahtera di tengah-tengah kita dibicarakan. Kita tetap ada pemikiran yang tertuju kepada Kristus, tertuju kepada hal-hal yang menyangkut keselamatan kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan penderitaan.
di dalam kehidupan kita. Bukan pikiran-pikiran yang kemudian membuat kita menjadi mundur di dalam Tuhan. Iman kita akan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ini yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena tapi banyak orang kalau diberitahu, saudara, siapa yang mau terima sukacita damai sejahtera di dalam persoalan, siapa? Kebanyakan gak mau angkat tangan. Tapi kalau bilang siapa mau terima berkat, waduh, saudara, angkat tangan, saudara. Ya, semuanya angkat tangan kalau berbicara tentang berkat, saudara. Ya. Tetapi hari ini, saudara, saya percaya pikiran kita dibuka oleh Tuhan, hati kita dibuka oleh Tuhan. Untuk apa? Tetap percaya kepada Kristus meskipun banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan penderitaan sekali. Ingatlah dua hal ini ya, sukacita, damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera. Ada di dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, Tuhan, kami terima kelimpahan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup. Dan ketika kami berlimpah dengan lain bagi keluarga kami, Tuhan, ketika mereka melihat kesaksian hidup kami, bagaimana kami menghadapi persoalan tantangan kami, teguhkan firman ini di dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau, kami tidak tawar hati ya Tuhan, berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan ya Tuhan. Tetapi kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Kami tetap memegang iman kami kepadamu sampai kapanpun, tidak akan goyah hanya oleh karena persoalan, tidak akan goyah hanya karena penderitaan. Sekalipun kami menderita di dunia, tapi kami percaya ada pengharapan kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Itu jauh lebih berharga dan jauh lebih penting daripada Tuhan sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia akan berlalu, semua akan kami tinggal, tetapi kami percaya Tuhan ada satu tujuan yang akan kami tempuh Tuhan, yang suatu saat nanti di mana kami akan berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami semua boleh melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kita. Kami bersyukur, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.